Pemirsa, 5 orang yang masih satu keluarga jadi korban pembunuhan di Indramayu, Jawa Barat. Dugaan sementara para korban dirampok sebelum nyawanya dihabisi. Warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan penemuan 5 jasad yang masih satu keluarga. Para korban terdiri dari ayah, ibu, bapak mertua, anak yang masih duduk di kelas 1 SD, serta bayi berusia 8 bulan. Penemuan jasad satu keluarga ini berawal dari kecurigaan tetangga korban yang mencium bau tak sedap dari rumah korban. Sementara penghuni rumah tak kunjung keluar selama 3 hari. Saat rumah dibongkar paksa, warga menemukan 5 jasad terkubur di halaman belakang. Pihak tetangga menduga penghuni rumah tewas setelah dirampok. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti, diantaranya baju korban dan telepon genggam. Sabtu kalau nggak salah tuh ada mobil pick up 2 gitu. Oh, di area situ ya. Berarti itu udah lama ya berarti kemungkinannya. Udah sekitar 4 hari 3 hari. 4 hari 3 hari itu warga baru tahu tadi ya. Taunya kenapa itu? Saat ini kelima jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang. Kasusnya kini masih ditangani unit Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar News melaporkan. Saling ejek di media sosial, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan harus menjadi korban pembacokan yang mengakibatkan korban mengalami 50 jahitan. Penganiayaan ini viral di media sosial. Sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit terhadap korban ARF 16 tahun di Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarame, Palembang. Korban alami luka di pipi, punggung, dan kaki akibat luka bacok kawanan pelaku. Beruntung, nyawa korban dapat diselamatkan warga yang membawanya ke rumah sakit. Diduga, ributan ini bermula dari aksi saling ejek di media sosial yang berujung saling dendam hingga kedua pihak bertemu untuk menyelesaikan pertikaian. Tak terima atas kejadian tersebut, korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian yang dialaminya ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Janjian ketemuan. Terus Ya tapi rupanya dikeroyok. keroyok. Pakai apa dikeroyok? Pakai saja Orang berapa yang ngeroyok? orang 4 apa orang 5. Kini, polisi masih memburu pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban terluka. Petugas juga gencar berpatroli untuk mencegah adanya aksi tawuran pemuda di sejumlah tempat rawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 72 tahun mencuri sepeda motor di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara seorang petani di Jember, Jawa Timur menjadi korban begal oleh orang yang baru dikenalnya dengan modus meminta antar ke rumah temannya. Dalam rekaman CCTV, seorang kakek membawa kabur sepeda motor di Dukuh Wonorejo, Kalirejo, Talun, Pekalongan, Jawa Tengah. Motor diparkir namun pemilik lupa mencabut kunci. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap pelaku pencurian seorang kakek berusia 72 tahun dan pria berusia 34 tahun. Sejumlah barang bukti termasuk STNK, BPKB, dan 1 unit motor Yamaha Vision diamankan. Pelaku mengaku mencuri motor untuk dijual namun sudah tertangkap. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Dua pelaku begal, masing-masing inisial ABP dan MH, langsung digelandang ke kantor Polres Jember usai membegal PO di jalan yang sepi di Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Korban semula kenal dengan pelaku di sebuah warung pinggir sawah, lalu pelaku beralasan bingung mencari alamat rumah temannya. Pelaku berpura-pura meminta tolong korban untuk mengantarkan ke rumah temannya. Hingga akhirnya korban mengantarkan pelaku dengan gunakan sepeda motornya.
namun tak disangka. Di jalanan sepi, korban diminta menghentikan kendaraannya dan pelaku langsung membegal korban dengan ancaman sebilah sajam dan kemudian membawa lari motor korban. Di waktu yang sama, teman pelaku datang untuk membantu aksinya, yakni menjualkan sepeda motor hasil kejahatan itu. Atas laporan korban, polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Gumuk Mas. Di lokasi yang sama, polisi juga menyita beberapa sepeda motor hasil kejahatan, serta senjata tajam dan surat-surat kendaraan. Atas ulahnya, dua pelaku dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sekelompok pria yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Sepeda motor tanpa identitas dan menggunakan knalpot brong disita. Kelompok pria bermotor ini digerebek polisi karena dianggap meresahkan warga Meranti, Kota Makassar. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan warga tentang kegiatan kelompok pria bermotor yang mengganggu ketertiban umum. Polisi menyita dan mengamankan motor yang menggunakan knalpot brong tanpa identitas. Sementara sejumlah pria yang terlibat dalam kelompok ini menjalani pemeriksaan. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut adanya dugaan pencurian dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beraksi di 4 wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, pelaku pencurian spesialis gedung sekolah mengambil berbagai barang termasuk uang. Pelaku mencuri untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Aksi pencurian di SMP 7 Padang, daerah Lolong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terekam kamera CCTV sekolah. Pelaku membobol jendela ruang guru dan mengambil sejumlah uang yang berada di dalam laci. Polisi meringkus pelaku di daerah Simpang Haru, tak berkutik saat diamankan usai keluar dari salah satu tempat hiburan malam. Polisi menyita barang bukti 1 unit obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela serta uang tunai sebesar Rp70.000 sisa hasil pencurian. Tersangka telah mencuri di 4 sekolahan dengan barang bukti alat yang digunakan untuk membongkar sekolah. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Ratusan mahasiswa menggelar aksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya meminta menteri yang bermasalah dicopot. Masa memblokade jalur Simpang 5 Gorontalo yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi dilakukan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Ternate, Maluku Utara. Masa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Aparat pun mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan mobil water cannon. Aksi ini pun membuat massa melempari batu. Kericuhan juga mewarnai aksi mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi antara aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa. Aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Tim Liputan, iNews melaporkan.